Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini di sini kita bakal bahas dengan lengkap mengenai beberapa macam teguran pedoman komunitas YouTube yang aktif. Nah, jadi sebagai konten kreator, dalam membuat video tuh harus benar-benar betul-betul dipikirkan dengan baik-baik teman-teman ya, sebelum kalian mempublikasikan video kalian. Karena bisa aja tanpa sadar video kalian itu dikatakan melanggar pedoman komunitas YouTube, sehingga channel YouTube kalian itu akan menerima teguran. Lantas, berapa macam banyaknya teguran yang disediakan oleh pihak YouTube dan apa aja konsekuensi yang harus kita terima terhadap channel YouTube kita? Jadi di video ini bakal kita bahas dengan lengkap mengenai teguran pedoman komunitas YouTube yang aktif. Oke, jadi di sini bakal gua ambil sampelnya dari channel gua aja teman-teman ya. Ini channel yang ketiga teman-teman, Raka Angkara Official. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dalam dashboard channel YouTube Studio Desktop ada keterangan pelanggaran channel. Yang dimana sini sudah jelaskan teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, sebelum kita bahas masuk ke teguran pedoman komunitasnya, di sini kita klik dulu pada icon tanda tanya dulu teman-teman untuk mengetahui apa aja sih mengenai pelanggaran channel. Nah, jadi pelanggaran channel ini di sini ada keterangan jika Anda menerima teguran, bisa jadi itu adalah salah satu dari dua jenis teguran yang ada. Jadi teguran ini bisa jadi di antara ini teman-teman, sebentar, teguran hak cipta ataupun teguran pedoman komunitas. Nah, kalau teguran hak cipta di sini akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena pemilik hak cipta mengirimkan permintaan hukum yang lengkap dan valid yang meminta kami untuk melakukannya. Jadi ini penjelasan dari keterangan teguran hak cipta yaitu adalah si pemilik hak cipta ataupun mungkin bisa dikatakan lebih simpelnya itu yang memiliki karyanya teman-teman itu mereport ataupun feedback ke pihak YouTube bahwa dalam video kita itu ada tampilan ataupun video yang menampilkan dari karya dia gitu teman-teman. Misalkan kalian mempublikasikan video seperti re-upload video kayak gitu ataupun mungkin musik, itu bisa aja teman-teman mendapatkan teguran klaim ID ataupun teguran hak cipta. Tapi selain teguran hak cipta, di sini ada teguran pedoman komunitas. Nah, teguran pedoman komunitas ini akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, konten ini termasuk, tetapi tidak terbatas ada konten seksual atau ketelanjangan, konten kekerasan atau vulgar. Nah, jadi kalau keterangan seperti ini, pada saat kita mendapatkan teguran pedoman komunitas, itu artinya video tersebut yang sudah kita publikasikan itu dihapus teman-teman oleh pihak YouTube. Maka dari itu kita akan menerima yang namanya teguran pedoman komunitas. Lantas ada berapa aja teman-teman untuk mengenai teguran pedoman komunitas biar channel kalian tuh nggak terhapus secara permanen. Di sini kita pelajari dulu, langsung aja masuk ke teguran pedoman komunitas teman-teman. Di sini akan gue perlihatkan dari beberapa banyak macam teguran pedoman komunitas ya. Nah, di sini ada hal yang terjadi. Di sini kita skip dulu. Nah, di sini kita bahas dari peringatan dulu teman-teman. Karena sebelum kita menerima teguran pertama, kita akan menerima yang namanya peringatan. Yang dimana di sini sudah dijelaskan dengan detail teman-teman ya. Peringatan, kami mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan Anda tidak berniat untuk melanggar kebijakan kami. Itulah sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya peringatan. Nah, jadi sebelum kita menerima teguran pertama, biasanya itu kita dikasih peringatan terlebih dahulu bahwa kita sudah melanggar. Jadi entah konten kita itu tidak diterima oleh si pihak developer ataupun pemilik hak ciptanya, maka dari itu kita diberikan peringatan teman-teman, karena si pemilik hak ciptanya itu sudah report ataupun feedback ke pihak YouTube bahwa video tersebut itu melanggar aturan. Nah, apabila kita sudah melewati dari peringatan ini masih nggak digubris sama kita sendiri teman-teman ya, kita upload lagi teman-teman video berikutnya, maka kita akan menerima yang namanya teguran pertama. Nah, teguran pertama ini konsekuensinya apa aja sih? Nah, jadi di sini untuk teguran pertama, jika kami mendapati konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya itu adalah artinya setelah kita menerima peringatan teman-teman ya. Nah, Anda akan menerima teguran. Teguran ini berarti Anda tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu. Nah, jadi kalau peringatan itu kalian nggak ada efeknya sama sekali teman-teman ya terhadap channel kalian. Jadi kalian kalau peringatan itu cuma sekedar ya peringatan aja teman-teman. Jadi kalian seperti macam kalian pengen upload video, memposting seperti postingan di tab komunitas itu masih bisa kalian lakukan. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan teguran pertama, channel kalian itu di hold teman-teman ataupun dikunci ya, penalti teman-teman selama 1 minggu ke depan. Jadi kalian tuh nggak bisa upload video, live streaming atau membuat history. Terus memulai live streaming terjadwal juga nggak bisa sama sekali. Terus menjadwalkan video untuk ditayangkan secara publik ataupun video premiere itu nggak bisa juga. Nah, di sini membuat premiere juga nggak bisa, menampakkan cuplikan ke premiere atau live stream. Pokoknya intinya semua yang kalian bisa lakukan dari channel YouTube kalian seperti upload video ataupun yang lainnya itu semuanya nggak bisa kalian lakukan teman-teman. Dan video kalian itu nggak akan bersifat publik teman-teman selama penalti ini masih berlaku selama 1 minggu.
Lantas gimana Bang, kalau kita misalkan teguran pertama sudah lewat dalam 1 minggu, apakah kita sudah bisa upload video? Kalau dalam teguran pertama ini kalian sudah lalui selama 1 minggu, di hari ke-8 dan seterusnya itu bisa kalian lakukan teman-teman, ataupun kalian sudah bisa normal lagi untuk upload video, live stream, ataupun yang lainnya. Tapi kalau kalian masih nggak gubris juga nih mengenai teguran pertama, maka akan ada teguran kedua lagi teman-teman. Nah di sini untuk teguran pertama setelah periode 1 minggu, kami otomatis memulihkan hak istimewa penuh, tetapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari. Nah kalau kalian bingung tentang ini, jadi teguran pertama kan kalian tuh nggak bisa yang namanya upload video, terus membuat live streaming ataupun membuat postingan. Itu teguran pertama selama 1 minggu kalian nggak bisa upload. Tapi mengenai masa berlaku dari teguran pertama ini berlaku sampai 90 hari atau 3 bulan teman-teman. Jadi untuk teguran ini akan tetap berlaku selama 90 hari ya. Tapi kalau kalian udah lewati teguran pertama selama 1 minggu, kalian udah normal lagi. Yang artinya jangan sampai kalian melakukan lagi teman-teman di hari yang sama ataupun di teguran yang 90 hari ini masih berlaku. Kalau misalkan kalian melakukan lagi dalam 90 hari ini masih berlaku di teguran yang pertama, maka kalian akan menerima teguran kedua. Di teguran kedua ini sudah dijelaskan bahwa jika Anda menerima teguran kedua, yang ini teman-teman sebentar. Nah, jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran yang pertama, teman-teman ya, dengan teguran yang pertama tadi, Anda tidak akan diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Nah, jadi hukumannya itu menambah lagi 2 kali lipat, yaitu kalian nggak bisa upload video selama 2 minggu. Upload video nggak bisa, live stream nggak bisa, membuat history nggak bisa, apapun itu nggak bisa teman-teman ya selama 2 minggu kalau kalian menerima teguran kedua. Nah, kami akan otomatis memulihkan hak istimewa penuh. Setiap teguran tidak akan berakhir sehingga 90 hari setelah dikeluarkan. Jadi intinya untuk teguran ini akan berlaku selama 90 hari. Untuk tegurannya, masa berlakunya itu hingga 90 hari. Jadi untuk keterangan pelanggaran channel itu kalian akan melihatnya terus selama 90 hari ataupun 3 bulan di dashboard channel YouTube kalian. Jadi kalau untuk resikonya ataupun kalau misalkan seperti konsekuensinya selama teguran satu pun teguran kedua kalian terima, itu kalian nggak bisa upload 1 minggu untuk teguran pertama. Terus untuk teguran yang kedua kalian nggak bisa upload selama 2 minggu, dan ini terhitung akumulasi teman-teman. Dan apabila kalian sudah melewati teguran yang kedua selama 2 minggu, misalnya kalian nerima nih teguran yang kedua, terus kalian nggak bisa upload lagi selama 2 minggu. Kalau udah lewatin 2 minggu, kalian bisa normal lagi, upload lagi selama di hari 14-15 teman-teman ya. Hari ke-15 kalian udah bisa upload lagi secara normal, mau live streaming ataupun yang lainnya. Nah tapi untuk masa berlakunya tetap masih berlaku selama 90 hari. Kalau kalian sudah melewati teguran pertama, teguran kedua kalian sudah terima, terus kalian terima lagi nih pelanggaran lagi, yaitu adalah teguran yang ketiga. Misalkan kalian upload video lagi di 90 hari yang sama. Jadi teguran pertama kalian sudah dapat, teguran kedua kalian dapat di periode yang sama ya. Jadi 90 hari dalam 3 bulan ini kalian langsung dapat teguran 2 kali nih dalam 90 hari. Nah kalian dapat lagi teguran yang ketiga di 90 hari yang sama. Jadi misalkan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, ini kan 3 bulan nih. Kalian dapat teguran 3 teguran berturut-turut. Nah berarti kalian menerima teguran yang ketiga, yang artinya jika Anda menerima 3 teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Nah jadi kalau kalian misalkan sudah menerima teguran pertama, yang ini kalian nggak bisa upload selama 1 minggu, terus masa berlakunya masih bertahan selama 90 hari, ini tegurannya cuman kalian tuh harus nggak bisa upload selama 1 minggu, terus kalian dapat lagi misalkan di bulan keduanya, karena ini masih berlaku di 3 bulan yang berlaku teman-teman, kalian dapat lagi nih teguran yang keduanya, kalian nggak bisa upload lagi 2 minggu, tapi kalian tuh masih berlaku lagi dalam 90 hari. Nah terus dapat lagi dalam 3 bulan berturut-turut kalian terima teguran ketiga karena kalian upload videonya misalkan bermasalah lagi. Nah channel kalian udah akan liau teman-teman. Jadi secara otomatis tanpa kalian menerima apapun itu, kalian akan langsung menerima notifikasi bahwa channel kalian sudah dihapuskan oleh pihak YouTube. Jadi bukan hanya sekedar konten videonya aja, jadi channel YouTube-nya juga hilang, benar-benar hilang teman-teman. Jadi itulah kenapa channel YouTube kalian tuh bisa dihapuskan permanen oleh pihak YouTube kalau kalian sudah menerima teguran 1 yang ini ya, terus teguran kedua dan juga teguran yang ketiga dalam periode yang sama 90 hari terakhir. Jadi hati-hatilah kalau kalian membuat video YouTube. Jadi misalkan kalian harus izin, lebih baik izin terlebih dahulu terhadap audio ataupun pemilik hak ciptanya, diizinkan atau enggaknya kalian silahkan nyari kontaknya via sosial media yang lain ataupun mungkin email, mungkin yang lebih mudah buat kita temuin. Pokoknya izin dulu ataupun itu, karena sekarang tuh apapun itu udah ada hukumnya teman-teman, harus izin dan semuanya tuh memang
harus mendapatkan apa ya, dapat izinnya juga teman-teman. Kalau misalkan channel kita itu biar aman-aman aja membuat konten video. Dan ini yang terjadi terhadap channel gue juga yang ketiga. Maka dari itu gue nggak usah terlalu jauh-jauh untuk membahas channel yang lain, karena channel yang ketiga gue pun di sini ada keterangan seperti ini. Jadi berhati-hatilah, untuk channel gue juga harus lebih hati-hati, karena untuk teguran pedoman komunitas yang aktif ini gue terima masih berlaku sampai beberapa hari ke depan. Gue belum bisa upload untuk Raka Anggara Official. Dan kalau misalkan gue terima lagi teguran ini dalam 90 hari yang terakhir, maka channel gue akan menerima selama nggak bisa upload lagi selama 2 minggu. Tapi kalau misalkan ini teguran kepedoman komunitas yang aktifnya sudah 3, udahlah, channel Raka Anggara Official tuh udah nggak ada lagi di platform YouTube. Jadi tetap berhati-hati teman-teman. Jadi kalian pikirkan lebih baik-baik untuk membuat konten video sebelum kalian upload video kalian secara publik ya. Jadi mungkin kurang lebih pembahasan mengenai teguran pedoman komunitas YouTube yang aktif ini kurang lebih kayak gini. Jadi semoga video ini membantu buat teman-teman yang mungkin belum paham ataupun masih awam banget mengenai informasi pelanggaran channel seperti ini. Semoga kedepannya kalian jauh lebih baik dan juga jauh lebih berhati-hati untuk mengupload ataupun mempublikasikan sebuah video. Next kita bahas untuk video apa lagi, silahkan kalian request aja di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini, pastikan kalian subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, nanti kita lanjut lagi di konten berikutnya. Gua Raka Anggara pamit undur diri, bye bye.